Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Storypedia, Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi, melibatkan koalisi suku Arab Quraisy dan sekutu Yahudi dengan total 11.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan. Di pihak muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW terdapat 3.000 pasukan termasuk 1.000 orang yang merupakan orang-orang Yahudi munafik. Karena perbedaan jumlah pasukan yang signifikan, salah satu sahabat Nabi Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah SAW untuk menggunakan taktik penggalian parit agar pasukan musuh sebanyak 11.000 orang tidak dapat menembus Madinah. Meskipun dalam musim dingin dan kelaparan, para sahabat dengan tekun menggali parit tersebut. Ketika proses penggalian parit sedang berlangsung, salah seorang sahabat mendekati Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ada satu batu besar yang tidak dapat kami hancurkan. Tolong kami." Meskipun pada saat itu Rasulullah berusia lebih dari 50 tahun dan berada dalam kondisi musim dingin yang sulit dan kelaparan, beliau dengan penuh tekad menghantam batu tersebut. Saat beliau menghantam batu pertama kali, muncul percikan api besar dan beliau berkata, "Allahu Akbar." Kemudian beliau menghantam lagi dan percikan besar kembali muncul dan batu mulai retak. Beliau kembali berkata, "Allahu Akbar." Akhirnya, pada hantaman ketiga, terjadi percikan besar lagi, dan batu itu hancur menjadi kepingan-kepingan kecil. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau menyerukan Allahu Akbar? Dan apa makna dari percikan tersebut?" Rasulullah menjawab, "Ketika aku menghantamnya pertama kali, Allah menunjukkan bahwa suatu hari akan datang di mana kita akan menguasai istana Yaman. Ketika aku menghantam kedua kalinya, Allah menunjukkan bahwa suatu hari akan datang di mana kita akan menguasai istana Bizantium, yang dikuasai oleh orang-orang Romawi Timur yang sekarang dikenal dengan Konstantinopel. Dan ketika aku menghantam ketiga kalinya, Allah menunjukkan bahwa suatu hari akan datang ketika umat muslim akan menguasai Roma Italia." Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang perang saat itu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sabda Rasulullah SAW menjadi semangat bagi umat Islam untuk mewujudkan bisarah beliau dimulai dari masa perjuangan Daulah Abbasiyah dalam upaya membebaskan Konstantinopel. Pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, beliau mengirim ekspedisi musim panas ke wilayah Imperium Bizantium sejak tahun 163 Hijriah atau 779 Masehi. Pada salah satu momen, Al-Mahdi mengirim sebuah ekspedisi musim panas yang dipimpin langsung oleh putranya, yaitu Harun ar-Rasyid, dengan tujuan mengepung Konstantinopel. Pada tahun 166 Hijriah atau 782 Masehi, Harun ar-Rasyid memimpin lagi sebuah ekspedisi musim panas yang melibatkan 95.000 personel dan berakhir kegagalan. Dipimpin oleh Alip Arselan sampai ke masa Daulah Turki Utsmaniyah pada saat pemerintahan Bayazid I pada tahun 795 sampai 803 Hijriah atau 1393 sampai 1401 Masehi, dan Sultan Murad II pada tahun 1422 Masehi. Namun, usaha mereka terus mengalami kegagalan. Semangat pembebasan terus berlanjut hingga akhirnya setelah 8 abad berlalu, pada tanggal 29 Mei 1453, Allah mengabulkan impian umat Islam melalui kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, pemimpin ketujuh Daulah Utsmaniyah. Sultan Muhammad Al-Fatih, juga dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk, adalah salah satu pemimpin paling terkenal dalam sejarah Utsmaniyah, terutama terkenal karena penaklukannya terhadap Konstantinopel. Sultan Muhammad II bin Murad, atau lebih dikenal dengan nama Muhammad Al-Fatih, lahir pada tanggal 30 Maret 1432. Lahir di Edirne, Kekaisaran Utsmaniyah, atau sekarang disebut Turki. Muhammad Al-Fatih mulai memerintah sebagai Sultan Utsmaniyah
sejak usia 12 tahun pada tahun 1444. Salah satu guru yang sangat mempengaruhinya adalah Syekh Syamsuddin, seorang ulama dan cendekiawan terkemuka pada masanya yang juga menjadi penasihat spiritualnya. Dalam pendidikan agama, Muhammad Al-Fatih menerima pendidikan agama yang kuat, termasuk mempelajari Al-Quran, hadis, hukum Islam, dan etika Islam. Ia juga mempelajari nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan keyakinan Islam. Dalam ilmu militer, Muhammad Al-Fatih mendapat pelatihan militer intensif sejak usia dini. Ia mempelajari taktik dan strategi militer, belajar cara memimpin pasukan, mengatur pertahanan, dan merencanakan pengepungan. Pendidikan militer ini menjadi sangat penting mengingat peran utamanya dalam menaklukkan Konstantinopel. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga mendapatkan pendidikan dalam ilmu-ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, geografi, dan sejarah. Ini memberinya pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan membantunya membuat keputusan cerdas dan strategis. Muhammad Al-Fatih juga dididik dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Arab, Persia, dan bahasa Turki Utsmaniyah. Ini memungkinkan untuk berkomunikasi dengan berbagai kelompok etnis dan agama di wilayah Kekaisaran Utsmaniyah. Kombinasi pendidikan agama, militer, dan pengetahuan umum yang dia terima membantu dia mencapai prestasi luar biasa dalam sejarah dengan menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 adalah salah satu momen paling bersejarah dalam sejarah Utsmaniyah dan dunia. Penaklukan kota ini menjadi tujuan ambisius bagi banyak pemimpin muslim, termasuk Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih naik tahta sebagai Sultan Utsmaniyah pada usia muda, dan penaklukan Konstantinopel menjadi salah satu tujuannya yang paling utama. Dia bersiap untuk pengepungan ini selama beberapa tahun, memobilisasi sumber daya militer dan ekonomi yang besar. Salah satu taktik utama yang digunakan adalah pengepungan darat dan laut. Utsmaniyah memblokir pelabuhan Konstantinopel dengan menenggelamkan kapal-kapal di pelabuhan, memutuskan suplai makanan dan dukungan. Mereka juga membangun meriam besar yang dapat menembus tembok-tembok Konstantinopel, termasuk meriam terkenal yaitu Dahki, yang memiliki proyektil besar yang dapat meruntuhkan tembok kota. Utsmaniyah juga menggunakan terowongan bawah tanah untuk meletakkan bahan peledak di bawah tembok kota dengan tujuan melemahkannya. Semua taktik ini adalah bagian dari strategi yang dirancang untuk melemahkan pertahanan Konstantinopel. Taktik tambahan yang berkontribusi pada keberhasilan pengepungan adalah pemindahan 70 kapal dari Selat Bosporus ke darat. Utsmaniyah menggunakan rel kereta yang panjang untuk mengangkut kapal-kapal mereka melintasi darat. Mereka menciptakan kesan palsu dengan mengeluarkan banyak asap agar pasukan Bizantium terganggu dan tidak dapat mengidentifikasi taktik yang sebenarnya. Kapal-kapal Utsmaniyah yang tiba-tiba muncul di laut utara Konstantinopel menjadi kejutan besar bagi pasukan Bizantium, menyebabkan kepanikan dan ketidakpastian. Setelah berhasil memindahkan kapal-kapal mereka, Utsmaniyah memiliki kendali penuh atas Selat Bosporus, memotong pasokan makanan dan dukungan ke Konstantinopel. Taktik ini adalah contoh yang menakjubkan dari kreativitas, ketekunan, dan keahlian militer dari Muhammad Al-Fatih dan pasukannya. Pemindahan kapal-kapal ini adalah salah satu langkah berani dan berhasil dalam pengepungan Konstantinopel dan memainkan peran kunci dalam keberhasilan keseluruhan penaklukan kota. Pada tanggal 29 Mei 1453, pertempuran akhir terjadi ketika pasukan Utsmaniyah menyerbu dan berhasil menembus tembok kota. Pasukan Muhammad Al-Fatih secara bertahap menduduki Konstantinopel dan menjatuhkan Kaisar Konstantinopel Konstantinus XI Palaiologos. Penaklukan kota ini ditandai dengan peristiwa penting seperti menggantikan Kubah Hagia Sophia dengan kubah masjid dan mengubah nama kota menjadi Istanbul.
Setelah penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih melanjutkan kepemimpinannya sebagai Sultan Kesultanan Utsmaniyah. Namun, pada tanggal 3 Mei 1481, ia meninggal dunia di usia 49 tahun. Wasiat terakhir Muhammad Al-Fatih kepada putranya Bayezid II mengungkapkan beberapa pesan penting, antara lain: jadilah orang yang adil, jangan sekali-kali mengusir ulama, berperang di jalan Allah, jaga keutuhan dan kesatuan Kesultanan Utsmaniyah, tetap berpegang teguh pada agama Islam, dan jangan tergoda oleh kesenangan duniawi. Kematian Muhammad Al-Fatih sangat menguncangkan umat Islam di seluruh dunia. Kemenangan-kemenangan yang dicapainya dan kepemimpinannya yang kuat menumbuhkan rasa bangga dalam diri umat Islam. Tepat pada tanggal 3 Mei 1481, Muhammad Al-Fatih tutup usia. Beliau wafat pada usia 49 tahun di tengah perjalanannya berjihad. Sebelum melakukan perjalanan, beliau diketahui sudah dalam keadaan sakit. Namun, ia tetap memaksakan diri meninggalkan Istanbul untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepanjang perjalanan, kondisi kesehatan Muhammad Al-Fatih semakin memburuk. Tenaga kesehatan dan bantuan obat-obatan pun tidak mampu lagi menyembuhkannya. Hingga akhirnya beliau menembuskan nafas terakhirnya di tengah para pasukan tersebut. Dalam beberapa catatan bersejarah, ada misteri yang tidak dapat terpecahkan tentang tujuan sebenarnya dari perjalanan terakhir Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya. Misteri ini adalah kemana arah tujuan Sultan dengan pasukan besar yang dibawanya dan wilayah mana yang akan dia serang dalam rangka jihad fisabilillah. Ada yang mengatakan beliau hendak menuju Roma, Italia untuk menaklukkan Roma. Allahu a'lam bishawab. Tidak ada sesuatu hal yang sempurna di kehidupan dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.